Penyederhanaan prosedur agar pemerintah berjalan lebih efektif, agar pemerintah berjalan lebih efisien dan berorientasi pada hasil, bukan pada prosedur. Bapak Ibu yang saya hormati, saat ini kita sedang berada pada era transisi pemerintahan. Pada bulan Oktober 2024 nanti, saya akan digantikan oleh Presiden terpilih, Bapak Prabowo Subianto. Saya mengharapkan dukungan BPK dan seluruh komponen bangsa untuk mendukung peralihan pemerintahan ini agar berjalan dengan baik, menjaga keberlanjutan untuk membawa kemajuan negara kita Indonesia. Amin. Saya juga mengharapkan dukungan BPK untuk melanjutkan perbaikan ekosistem pemerintahan, membangun pemerintahan yang akuntabel dan sekaligus fleksibel dan selalu berorientasi pada hasil. Pemerintahan saat ini dan saya yakin pemerintahan Presiden terpilih Bapak Prabowo Subianto ke depan akan selalu memberikan perhatian serius pada setiap rekomendasi BPK agar uang rakyat dapat dimanfaatkan dengan baik serta dikelola secara transparan dan akuntabel. Saya minta kepada para menteri, kepala lembaga, dan kepala daerah agar segera menindaklanjuti dan menyelesaikan rekomendasi dari pemeriksaan BPK agar pengelolaan keuangan APBN dan APBD kita semakin hari, semakin tahun, semakin baik. Saya rasa itu tadi pidato Bapak Jokowi di gedung BPK. Beliau bicara soal ganti presiden pada bulan Oktober yang akan datang, dan beliau yakin Bapak Prabowo bisa mengelola keuangan negara dengan baik. Beliau sangat percaya dengan Pak Prabowo. Saya bersumpah di hadapan saudara-saudara, siapapun yang dipilih rakyat, saya akan hormati dan saya akan dukung. Ini sumpah Pak Prabowo sebelum Pilpres saat berkampanye ini. Sumpah di depan pendukung-pendukungnya. Kalau rakyat memilih calon nomor 1 atau nomor 3, kalau itu keputusan rakyat, saya akan hormat dan saya akan dukung. Dan saya sudah buktikan, 2 kali saya kalah, 2 kali saya hormat, 2 kali saya dukung, 2 kali saya hadir pelantikan lawan yang mengalahkan saya. Saudara-saudara sekalian, saya pada usia saya 18 tahun, saya sudah tanda tangan sumpah saya siap mati untuk bangsa dan rakyat Indonesia. Wah, ini dari umur 18 tahun Pak Prabowo sudah berkorban jiwa raga dan bersumpah pada dirinya sendiri untuk Indonesia. Secinta itu Bapak Prabowo kepada rakyat Indonesia. Ngeri emang Pak Prabowo ini. Kita lanjutkan ini. Sumpah itu belum saya cabut. Waktu 18 tahun saya siap mati untuk rakyat Indonesia. Siap mati untuk rakyat Indonesia. Apalagi sekarang saya siap dipanggil Yang Maha Kuasa, asal saya bisa berbakti untuk bangsa dan rakyat saya, saudara. Hanya satu permintaan saya kepada Yang Maha Kuasa. Ya Allah, berikanlah saya kesempatan sebelum saya dipanggil. Berilah saya kesempatan melihat rakyat saya hidup sejahtera. Gitu loh. Melihat kemiskinan hilang dari bumi Indonesia. Melihat koruptor kita usir semua dari Indonesia. Ini loh bukti Pak Prabowo ini sangat negarawan. Sebelum ia mati
ia pengen melihat rakyatnya berkecukupan ini, dan tidak ada yang miskin. Ini memang jelas-jelas Pak Prabowo ini cinta banget pada rakyatnya. Ngeri Pak, sehat selalu aja Pak. Prabowo memang dari mudanya dulu selalu menghargai senior-seniornya dan tidak pernah menyakiti senior. Bahkan sebaliknya gitu, saya tahu bahwa beliau ini berkeliling, udah ke Pak Trisutrisno, kemana-mana ya. Saya ini sekarang, inilah salah satu titik yang kuat yang menonjol pada pribadinya Pak Prabowo. Inilah pengakuan dari senior sekaligus tokoh intelijen dan militer Jenderal TNI Purnawirawan AM Hendro Priyono. Beliau menyebutkan bahwa Pak Prabowo itu kepada senior-senior itu beliau selalu hormat. Ada suatu peristiwa Pak, di mana suatu saat saya mendengar tim dia tuh kontak tembak Pak, ramai sekali Pak. Itu daerah sektor, karena waktu itu kan sapinya tim kan tidak berkumpul Pak, tersebar. Dalam hati, aduh ini timnya komandan waktu itu Pak Prabowo wakil, komandannya tuh Pak Syahrir. Pak Syahrir itu jadi danjen juga ke pasir sebelumnya. Terus saya telepon Pak, telepon Syahrir, telepon ke komandannya itu Kapten Syahrir. Yang angkat Pak Prabowo Pak, mana komandan kamu? No. Kami ambil kontak tembak Pak di Kepung, di Hadang. Komandan saya mungkin kena Pak. Jangan sampai kau tinggalkan, bawa dia pulang. Ada timnya dia Pak itu nggak sampai 20 orang Pak jumlahnya. Bapak bisa bayangkan. Satu regu mungkin ya? Iya, satu regu lebih sedikit. Dan itu dia bisa selamatkan anak gue. Pasukan yang dipimpin oleh Prabowo itu nggak sampai 20 orang Pak, kurang Pak. Komandannya kena. Nah, siapa yang menggotong, siapa yang mengawal, begitu. Tapi dia berhasil Pak menyelamatkan komandannya itu. Ini loh, tahukah kalian sebelumnya kalau Pak Prabowo ini terkenal akan jiwanya yang heroik ketika masih di Kopassus. Saya juga baru tahu ini setelah nonton video tadi ya. Prabowo itu lahir dan dibesarkan dari keluarga yang sangat intelektual. Kakeknya Prabowo itu udah banker. Bapaknya bapak intelektual adalah seorang dalam bidang ekonomi. Bapaknya yang mengidolakan beliau. Salah satu yang mengidolakan Pak Cuk, bapaknya Prabowo, adalah Habibie. Karena itu saya kenal beliau dan Prabowo maksudnya dan saudara-saudaranya. Dan mereka adalah orang yang sopan, dididik, yang dibesarkan oleh ayah dan ibu yang menurut penilaian saya pribadi dan penilaian Ibu Ainun sangat kritis intelektual. Dan Prabowo itu idola, seperti idola saya adalah ayah saya Prabowo. Idola Prabowo itu ada Habibie. Itu. Dan saya anggap Prabowo seperti abangnya Ilham. Saya waktu dia pangkosa, terus saya bilang Habib. Terus dia bantah, bukan dia kurang ajar. Seperti saya bilang sama anak saya. Kalau saya bilang sama Ilham, tidak boleh begitu. Kenapa mau ini saja? Saya begitu. Dia ngamuk-ngamuk, kamu nggak benar gini. Ya, masa bodoh, tapi saya benar juga. Jadi pembicaraan saya dengan Prabowo itu seperti bapak dan anak. Pak Prabowo itu saya menyaksikan datang ke orang tuanya. Orang tua Orang prajurit. tua
Pak Prabowo, orang tua kandung. Oh, oke. Beliau menyampaikan, saya dengar ini, saya ngintip-ngintip ini. Papi, ini batalion saya begini, tolong bantu Papi. Pak Sumitro Joyo Hadikusumo, orang tua kandung Pak Prabowo, ketika mendengarkan permintaan dari anaknya, spontan, kamu temuin mami. Disuruh nemuin ibunya. Bukan lantas Pak Sumitro mengatakan, oh enggak, tunggu dulu. Tidak, kamu temuin mami. Kalau sudah ketemu sama beliau, saya nggak dengerin bisik-bisiknya apa. Tapi begitu pulang Pak, saya bawa uang. Kalau pemikiran saya bawa kardus, saya bawa koran kalau pemikiran saya. Ternyata setelah sampai di batalion, di rumah dinas beliau, dibuka. Itu isinya uang. Full semua, diperintahkan untuk apa? Masing-masing kompi yang tanahnya masih bisa digunakan untuk membangun rumah, dibangun. Bayangkan, kalau saya dikasih duit orang tua saya, buat senang saya. Tapi bayangkan Pak Prabowo buat duit segitu banyak, ya? Cuma Tidak Pak sepeser Prabowo pun buat yang bisa begini. dirinya sendiri, tapi untuk membangun rumah. 60% prajurit 328 kala itu tidak berada di dalam asrama, di luar asrama. Jadi kalau mau penugasan ke Papua, ke Timur Timur, ke Aceh, itu Keliling dipanggilin, dikeliling dulu, propos itu keliling, teriak-teriak, baru dibawa ke asrama. Dulu nggak ada handphone ya? Dulu nggak ada handphone. Belum ada handphone. Adanya toa. Adanya Ada toa. orang kesulitan. Saya melaporkan sama beliau, Pak, mohon izin Pak, si A begini-begini. Beliau pasti akan memberikan bantuan. Entah dari mana sumbernya. Kalau cerita untuk korupsi, saya yakin 100% beliau tidak korupsi. Karena? Mengapa? Gajinya saja Pak. Setahu saya dari mulai dia menjadi wakil komandan batalion, menjadi komandan batalion, komandan brigade, sampai dengan Pangkostrat, beliau tidak pernah mengambil gaji. Wah, Ya kan keren. diambilkan sama orang lain. Siapa yang mengambilkan orang lain? Memang boleh sembarangan gaji orang lain, ya kita yang ambil. Ketika nanti beliau melihat sudah banyak, beliau tanya, apakah tanya sama saya, tanya sama Pak Sugiri, atau tanya Pak Suryono atau Pak Adi, sudah berapa uangnya? Anggap Pak, sudah ada 2,5 juta. Beliau bikin surat, ambil. Setelah itu, kamu belikan beras, kamu belikan sembako, kamu kirim ke rumah prajurit Anda. Dulu kan Belanda mengejek kita. Kamu orang bikin peniti saja tidak bisa. Kok mau merdeka? Nah sekarang ini ada putra Indonesia bisa bikin pesawat terbang. Wah ini mengobarkan nasionalisme saya. Saya waktu pesawat CN235 terbang pertama kali, air mata saya keluar. Air mata saya keluar. Saya bangga sekali. Saya dulu diejek, ya. Saya dulu sekolah di sekolah Amerika, ya. Waktu tahun 64, ya itu masih ada diskriminasi. Saya dulu ditanya, kamu dari mana? Dari Indonesia. Oh, Indonesia di mana itu? Rakyat kamu masih tinggal di pohon. That's what they said. Your people are still living on trees. Anda tersinggung. Ngomong itu. Ya, jadi itu. Nah, ini sekarang kita bisa bikin pesawat terbang. Kita negara terhormat. Di sejarah Anda minta saya refleksi. penjajahan telah kau hancurkan. Saya pernah hidup Kekuatan telah kau binasakan. di tengah Pancasila kau orang bangkitkan. Eropa. Untuk Saya menyelamatkan ingat tanah air. Saya waktu itu satu-satunya murid yang bukan kulit putih. Tiap hari saya diejek oleh guru saya. Tiap hari dibilang bangsa monyet, ini itu. Prabowo, your people live on trees. Saya alami. Saya sekolah di beberapa negara, selalu mereka bilang begitu. Rakyatmu tinggal di pohon, kamu. Saya mengalami. Jadi kalau Anda minta saya refleksi, saya ingin melihat sebelum saya meninggal,
Indonesia menjadi negara bermartabat, negara terhormat. Berpuluh tahun ini Pak Prabowo masih konsisten untuk membuat Indonesia terhormat, dan saat ini terbukti lah. Ini juga tak lepas dari kerja keras Pak Jokowi. Memang kedua tokoh ini sangat hebat, keren. Semoga kedua tokoh ini beri kesehatan terus, amin. Saudara boleh bangga jadi sarjana, tapi saya dalam hati saya sebenarnya saya sangat hormat sama pedagang kaki lima, sama tukang ojol, sama tukang bakso, sama petani, sama buruh tani, sama pekerja harian, sama buruh di pelabuhan, sama nelayan yang nyawanya dipertaruhkan untuk cari makan untuk istri dan anaknya. Si pedagang kaki lima tiap hari keluar, dia dorong itu keringat fisik mencari makan untuk anak dan istrinya. Itu yang kita hormati. Mereka mulia, mereka jujur, mereka halal. Saya ingatkan ini, hai para sarjana, hai para profesor, hai para teknokrat, ilmumu harus untuk bangsa dan rakyatmu. Ilmumu untuk bangsa dan negara. Saya titip sama anak-anak muda ini, ya, jadilah pemimpin yang cinta rakyat. Saudara, ini loh Pak Prabowo ucap hormat kepada rakyat dan beri pesan kepada para sarjana untuk cinta pada rakyat ini. Memang itu loh, begitu cintanya Pak Prabowo, begitu sayangnya Pak Prabowo kepada rakyat Indonesia. Semua yang bisa dilakukan demi rakyat beliau akan lakukan. Memang keren. Halo Pak, Bapak Prabowo, Bapak dapat salam dari orang NTT. Tadi orang NTT komen, katanya harga mati untuk Bapak Prabowo. Dari orang NTT, 100% siap mendukung Bapak Prabowo. Pak, setidaknya saya bahagia. Ada orang yang bisa mengingat jasa-jasa Bapak. Walaupun itu sudah lama. 2012 Pak, 13. Ini ketulusan hati Pak Prabowo Subianto pada tahun 2012 ini masih teringat dari suara rakyat ini. 13 November. Tapi orang itu selalu ingat Pak, tidak bisa dilupakan. Tidak pernah bagaimana lupa perjuangan Bapak untuk membela TKI asal NTT. Saya juga pernah menjadi TKI Pak. Bagaimana Pak? Saya pernah merasakan menjadi seorang TKI Pak. Di negara orang Pak. Sakitnya seperti apa? Walaupun bukan saya merasakan menjadi Wilfrida, tapi saya merasa saya pun seorang TKI Pak. Dan saya tadi kaget loh Pak membaca komen orang NTT siap mendukung Bapak Prabowo. Terharu saya Pak. Kenapa? Setidaknya ada orang yang bisa mengingat jasa Bapak. Ya kan Pak? Padahal sudah sangat lama Pak, tahun 2012. Dan hasilnya Bapak akan tuai sekarang. Bapak akan terima. Tidak semua orang bisa melupakan jasa kebaikan orang lain Pak. Tidak. Semua orang tidak sama. Salam buat NTT. Aku bangga. Kalau kalian. Nah, benar yang dikatakan Gus Dur. Prabowo adalah orang yang paling ikhlas di negara Indonesia, di bangsa ini. Bisa dikatakan malaikat tak bersayap, yakni Pak Prabowo.
Nah, itu tadi informasi yang bisa saya sampaikan, dan jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar, subscribe channel Sudut Pandang. Sampai jumpa, terima kasih.